masuk universitas di Singapura yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA. Karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi, 3 tahunnya itu SMP sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. 3 tahun sudah di Indonesia, 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia. Sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini, data di KPU itu kan data publik yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kalau KPU menuliskannya itu Orchid Secondary School sebagai secondary school, lalu UTS sebagai foundation, masyarakat bingung apa nih kayak gitu. Jadi menurut saya KPU menuliskan Orchid Secondary School sebagai SMA dan UTS sebagai SMA itu sudah tepat supaya masyarakat paham. Oh, SMP-nya kan sudah jelas di Indonesia. Kemudian jenjang pendidikan setelah SMP kan SMA. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat biar paham aja. Itu. Ada satu lagi nih Kak di sosial media. Yang ngotot bilang, kenapa nggak ditulis secondary school atau foundation aja? Ya pertama masyarakat pasti akan bingung. Kedua, itu tidak familiar. Dan yang ketiga, orang itu bilang gini, buktinya salah satu calon pasangan lain waktu itu menuliskan pendidikan terakhir adalah MA, Madrasah Aliyah. Kan itu sistem pendidikan Indonesia, ditulis MA pun masyarakat paham. Kalau secondary school masyarakat belum tentu paham. Terus dia bilang, kata siapa masyarakat nggak paham? Ada kok secondary school di Indonesia, di Jakarta. Saya berusaha jelaskan lagi. Ada secondary school di Jakarta, tapi kan itu international school. Dan international school kan baru-baru ini aja ya, banyak bertebaran di mana-mana. Dan masyarakat tuh belum tentu familiar dengan sistem international school itu. Jadi itu, terimalah kebenaran, terimalah kenyataan. Udah, nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini kayak sengaja dicari-cari terus aja. Berarti unsur politisnya sangat kuat ya. Dari dibalik gugatan mereka ya, dibalik tuduhan mereka lah, kita katakan seperti itu ya. Nah, ketika kita melihat mereka terus berada di ruang sosial media, terus menggoreng ataupun sekaligus menggiring secara langsung ya, baik secara langsung melalui narasi mereka, bahkan ya keterlibatan media gitu. Jadi mungkin ini kita berpikir netral aja. Terus saya kaitkan dengan bagaimana Kak Dian pernah menyelesaikan jurusan Media Culture and Communication. Dan ini kan sesuatu yang menjadi hal yang sangat urgen ya ketika berada di ruang sosial media atau katakan ruang publik, metode penyampaian informasi ini. Seperti apa yang kalian mungkin pertama yang mau kritis, seperti apa dari para penggugat, terus yang kedua dari pihak KPU sendiri gitu. Jadi sebenarnya masalah ini ya, kebetulan semalam saya sampai berdiskusi sama dosen saya, dosen MDS juga. Luar biasa. Saya sampai tanya nih, ya tentu diskusinya dengan bahasa Inggris ya, tapi kurang lebih artinya seperti ini, Mister itu mengajar di MDS itu sejak kapan sih kayak gitu? Soalnya lagi ada polemik nih di Indonesia soal wakil presiden kami yang ijazahnya diragukan kayak gitu. Terus Mister pernah ketemu langsung nggak sih sama Bapak Gibran? Dia cuma bilang he was there. Jadi Bapak Gibran di sana. Terus dia bilang, tapi saya tidak bisa, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan karena saya dosen komunikasi dan beliau kuliah marketing. Jadi dan saya juga bukan perwakilan resmi pihak MDIS dan ini juga dia itu tidak ada kaitannya langsung ya, apalagi dia Singaporean. Jadi dia cuma bilang orang akan mau mendengar apa yang sudah mereka percayai. Jadi percuma kita menjelaskan kayak apa, orang nggak akan percaya. Dan beliau bilang ini hal yang lucu gitu. Sudah jelas-jelas ada ijazah degree S1, tapi masih dipertanyakan justru ijazah SMA-nya. Kayak untuk masuk kuliah aja pasti ada